心，感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi Sesong Sijie, Kak Sang Ren Kaise, Kak Galina Sijie, Kak kepada tim Sim Pasiang yang telah menyiapkan materi hari ini. Oke, Sesong Sijie, sebelum kita mulai sharing, kita akan bacakan intisari hari ini. Ya, intisari Sim Pasiang The Story of Ceci yang ke-8 ya. Riwayat Ceci bagian 8, rintangan yang mematangkan jalinan jodoh. Bulan Oktober 1963, Master meninggalkan Gubuk Kayu dan menerima undangan Wihara Cesan untuk membabarkan Sutra Kistigarbha dan Sutra Amitabha. 1. Saya atau Master hanya dengan Sutra teratai tinggal di Gubuk Kayu kecil selama 6 bulan. Tidak peduli membaca sutra, menyalin sutra, ataupun memberi penghormatan terhadap sutra. Selama masa itu, batin Master sungguh hening dan jernih. Tetapi saya terus berpikir apa tujuan dari kehidupan ini. Terlebih lagi saat itu saya sudah ditabiskan. Guru saya berpesan agar saya melakukan demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Apa yang harus saya lakukan untuk berjuang demi ajaran Buddha dan demi semua makhluk? Buddha juga mengajarkan kepada kita untuk terjun ke tengah masyarakat guna menapaki jalan bodhisattva. 2. Karena adanya benih sebab dan kondisi pendukung, maka Master keluar dari gubuk kecil. Master baru masuk ke wihara dan di wihara Cesan di Hualien. Master diminta untuk memberikan ceramah. Ketika Master mulai membaca Sutra Kistigarbha, baru benar-benar mendalami pintu Dharma Sutra Kistigarbha. Ternyata Buddha Dharma juga tidak terpisahkan dari ajaran duniawi. Jadi Bodhisattva Kistigarbha, beliau mengembang misi Buddha. Dia menjaga di alam neraka. Maka dikatakan kalau alam neraka belum kosong, aku tidak akan mencapai kebudaan. Ikrar agung seperti ini juga sangat menginspirasi hati Master. Master seharusnya kembali membabarkan Buddha Dharma di alam manusia sehingga manusia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Setiap manusia menjalankan kebaikan, menapaki di jalan bodhisattva. Ini adalah kondisi sewaktu Master membabarkan Sutra Kistigarbha memiliki pemikiran seperti itu di hati. 3. Master melatih diri dari kehidupan yang teramat sulit dan pemahaman yang terbatas. Pada saat itu, beliau pun pergi dari gubuk kayu kecil itu. Masa yang singkat ini hanya berlangsung 6 bulan. Master ingin melatih diri, tidak menutup diri, berlatih sampai kekuatan gaib saya menjadi besar. Berlatih sampai saya mencapai pembebasan dari segalanya. Menurut Master, selama setiap orang memiliki kesadaran di dalam hatinya, dia rela melepaskan egonya sendiri, benar dan salah antar sesama. Berhitungan, berhenti untuk tidak melihat kekurangan orang lain. Selama bisa menjaga diri kita sendiri dengan baik, selama benar-benar ingin bersumbangsi bagi orang lain. Master berpikir bahwa hanya demikian kita baru dapat dikatakan kita tercerahkan. 4. Karena seorang monastik tidak bisa terus tinggal di rumah tangga untuk waktu panjang. Jadi bila ada kuil yang ingin Master mengajarkan sutra, Master akan pergi ke sana. Setiba di kuil, Master mulai mengajarkan sutra Kistigarbha. Karena ini menjalin jodoh, menjalin hubungan dengan orang lain. Sehingga ada sekelompok pengikut orang-orang mendengarkan prinsip kebenaran dari sutra Kistigarbha dengan sepenuh hati. Selain bodhisattva tua, ada bodhisattva muda. Mereka sekarang ada di Kriya, Jingse, yaitu Tece Sifu dan Telong Sifu. Ada beberapa orang yang di tahun itu berniat untuk berlindung di bawah Master. Master berkata bahwa saya tidak menerima murid, namun mereka bersikeras untuk berlindung di bawah Master. 5. Master sangat bersyukur atas sebab dan
kondisi itu yang memungkinkan Master untuk meninggalkan gubuk kayu kecil dan datang ke wihara Cesan. Pendidikan adalah harapan bagi umat manusia. Jika guru hanya memberikan teori tanpa praktek nyata, maka murid-murid tidak akan dapat menerima. Ini pada 50 tahun yang lalu. Kita dapat melihat guru yang demikian. Meninggalkan kesan yang mendalam bagi saya. Sering berpikir bahwa bagaimana guru dapat mempraktikkan apa yang diajarkannya, sehingga menjadi teladan bagi muridnya. Maka terbesit niat itu dapat ditelusuri sampai sebutir benih yang tertanam di dalam batin 50 tahun lalu. Terus berlanjut sampai berdirinya Badan Amal Ceci. Mulailah 4 misi utama secara perlahan-lahan diselesaikan, termasuk misi pendidikan. Ada kelompok guru yang memiliki jalinan jodoh dengan Ceci dan menjalin jodoh benih sebab ini, sehingga semuanya bergabung di Ceci. 6. Sejak Master hendak meninggalkan kehidupan berkeluarga, melihat kehidupan di tempat pelatihan bukanlah yang ideal bagi Master, tapi Buddha Dharma adalah apa yang hendak Master cari. Namun kehidupan dalam tempat pelatihan bukanlah yang ideal bagi Master. Oleh karena itu, baru bisa berpikir untuk hidup mandiri. Penderitaan seperti apa? Tidak peduli penderitaan jenis apa, Master Lera. Tidak terpikirkan juga ada orang yang juga bersedia menderita bersama Master. Inilah mengapa bisa memiliki murid seperti ini. Jadi, sesepuh dan rong sepuh, mereka tidak takut menderita. Seperti ini mengikuti hingga sekarang. 7. Ketika pergi untuk membabarkan bab Avalokitesvara, saat itu ada Ching Hong, Ching Yen, dan Ching Nian bertiga dari Hualien. Bersamaan mendengarkan Master membabarkan bab Avalokitesvara di rumah Bibi Chuan. Demikianlah mulai menjalin jodoh. Juga pada saat itu, yaitu kakek guru ingin Master kembali ke Chiayi. Master juga menyetujuinya. Pada saat itu, di antara para bodhisattva yang mendengar Dharma, ada Chiu Ching Mei atau Ching Si, dan seluruh yang pernah mendengarkan Dharma menuliskan sebuah petisi yang ditandatangani oleh 30 orang. Mereka membuat surat petisi memohon kakek guru tidak membiarkan Master pergi. 8. Waktu itu, Master tidak ada maksud untuk menerima murid perumah tangga. Akan tetapi juga karena sebercak darah itu terus dalam batin Master. Juga karena telah menerima uang kakek guru, meminta Master untuk pindah rumah. Di antara dua kesulitan itu, juga berpikir, bila ada jalinan jodoh, saya bisa ada sekelompok orang. Setiap orang adalah Buddha Amitabha dan Bodhisattva Avalokitesvara. Bila ada 500 donatur tetap, bukankah ini satu bodhisattva Avalokitesvara yang bertangan dan bermata 1000? Maka kalau dipikirkan dalam mimpi, dia telah berjodoh dengan saya. Dia datang sewaktu saya melambaikan tangan padanya. Demikian juga boleh. Tetapi ada syaratnya, yaitu harus dengan menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Tekad guru sebagai tekad sendiri. Kata ini dimulai dari mereka. Oke, demikian intisari hari ini yang telah saya bacakan. Ya, sangat kangen ya adanya kilas balik tentang Ceci Story ini ya, sehingga kita bisa lebih mengerti lagi jalinan jodoh ya Ceci berdiri bagaimana sih Master riwayat Ceci ini ya, sehingga Ceci yang ada saat ini sangat tidak gampang ya, dan kita sangat beruntung mempunyai jodoh untuk bergabung di organisasi ya atau yayasan yang sangat luar biasa ini. Kita bisa bergabung untuk menjalankan misi ya di Jalan Bodhisattva ini. Oke, silakan Sejong Seje untuk bisa sharing bersama kita. Silakan. Kak En, Mulyadi Sejong, silakan. Chào An. 早安，美丽师姐，感恩上人的故事，慈济的故事。
Selamat pagi, Sejong Sejemen, Chong Hao. Yang dari tadi cerita historinya Suci yang saya dapat ya, mungkin tadi saya sudah agak lambat masuk. Yang saya bisa dapat dari cerita di atas, bahwasannya kita sering dengar ya, master kita selalu bilang, "Zhou wo shou shou, shou wo shou zhou." Dalam cerita ini saya jadi dapat terinspirasi ya, kenapa guru kita mengatakan hal ini ya. Contoh dari seorang anak tadi, dia menunjukkan jari ke arah seorang guru yang jalan di atas kereta api, rel kereta api. Padahal guru itu bilang tidak boleh melakukan hal itu di atas jalan kaki di atas rel kereta api, karena itu sangat berbahaya. Toh kenapa guru melakukan? Nah, ini sudah mengatakan, ya saya sudah mengerti ya, yang saya dapat ya, yaitu kita melakukan apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan itulah yang kita katakan. Jadi dalam contoh soal yang dari contoh cerita tadi itu saya kok bisa iya benar ya. Kita kadang sometimes kita bisa mengarahkan anak kita ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sementara kita sendiri melakukan. Paling gampang kok sekarang kondisi handphone. Begitu pulang ke rumah, handphone langsung buka. Begitu bangun pagi, handphone langsung buka. Kalau dulu ya mungkin ya, ini cerita dulu ya, orang tua saya kalau saya bangun pagi-pagi, pasti hidupkan api, masakan air. Sekarang udah zaman udah berbeda. Bangun pagi, hidup handphone. Enggak ada yang chat, apa yang di Facebook, apa yang di situ, apa yang di situ, pikir-pikir bertahun. Sementara kita bilang sama anak kita, jangan main gadget. Nah, ini gimana? Nah, ini sudah jadi PR kita bersama lah ya. Kedua, yang saya dapat, bersungguh hati. Saya selalu bilang, tuo yong shin. Nah, tuo yong shin ini tadi yang luar bisa dapat dari cerita tadi. Guru kita mengatakan, gengamlah setiap saat. Pao otang siang. Itu yang mesti kita lakukan. Karena itulah kita tuo yong shin, kita bersungguh hati setiap melakukan suatu tindakan. Makanya sejauh kalau kita punya kesempatan yang apapun ya, besar kecil apapun, kita lakukan aja seperti itu, yang kesempatan itu digenggam baik-baik, itu aja. Kanan dari sejauh kanan sejauh mengatakan sana Muhammadofo, Hao. Kak Mulyadi Sesyong ya, sungguh tidak gampang ya memberikan contoh ya. Kita sendiri harus bisa jadi panutan. Memang tidak gampang melepaskan gadget ya Sesyong. Saya sendiri juga sangat susah ya. Oke, Kak Sesyong udah mengingatkan Kak. Oke, silakan kepada Gunawati Suci. Silakan Gunawati Suci. Pagi Seceneli, Pagi Secemen, Suci. alam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Kalau saya ya dari ceramah dari tadi dengar sejarah Suci ya, itu memang ya yang sering saya dengar cuma ya dipahami sedikit-sedikit. Itu demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Itu kalau dirinci ya itulah ya, kalau mau mendetil ya itulah jadi panjang ya, dan kita harus betul-betul sering banyak mendengar, kemudian dipahami dan dipraktekkan. Kemudian juga dikatakan hati Buddha harus seperti hati kita sendiri ya, tekad guru juga harus tekad kita sendiri. Nah, itulah kita harus betul-betul mempraktekannya, jangan sekedar mendengar, keluar kuping, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, ya begitu saja. Seperti saya dari masih kecil, sudah sering dibawa ke wihara, itu di wihara saya tuh baca paritanya, Namo Tassa Bhagavato itu ya, saya taunya terpujilah Sang Bagawa yang maha suci dan maha sempurna. Nah, kemudian yang kedua, kalau di doa
saya masih kecil tuh Namo Amitabha. Nah tadi kan di master cerita tentang Sutra Cittigarbha, Sutra Amitabha, tapi saya nggak ngerti gitu pasnya. Wah, ini saya harus harus lebih lebih tahu lagi ya, cuman jangan sekedar cuma baca doa ya udah. Kemudian Namo Awalokiteswara, nah terus Namo apa Cittigarbha, Namo Maitreya, Namo Sabe. Nah itu apa cuma cuma tahunya membaca gitu. Setelah tadi saya dengar master ya tentang sejarah Seci, bagaimana sulitnya ya 6 bulan ya, 6 bulan sengsara, 6 bulan menderita ya. Kok saya baca parita, baca doa cuma sekedar baca doa, tapi saya nggak ngerti ya. Cuma tahunya terpujilah sang Bagawa yang Maha Suci dan Maha Sempurna. Cuma itu saja ya. Makanya saya sangat bersyukur benar ya. Apalagi sejarah Seci ya. Suci, suaranya hilang. Ke-8 ya. Ya saya sih ingin mengulang dan mengikuti terus supaya itu betul-betul kita bisa tahu bagaimana susahnya tuh master ya, yang kalau banyak orang bilang ya, yang seorang suci itu ya, bagaimana kita harus bisa mengikuti langkahnya ya, kita bisa karena kalau kita tahu sejarahnya tuh betapa sulit ya, master tuh ya seperti Siddhartha ya, Pangeran Siddhartha ya, memperjuangkan demi ajaran Buddha dan demi semua makhluk itu ya. Begitu bagaimana supaya dunia ini bisa sampai di sutra neraka itu bisa kosong ya. Makanya master sangat tekun, bersemangat, bersungguh hati, tidak bosan-bosan, tidak lelah-lelah ya, selalu mengajak kita ya sebagai umat manusia di dunia saha ini merubah ya semua ya. Memang tidak gampang ya, termasuk saya juga nggak gampang, berucap memang gampang ya. Manusia awam ya, belum seperti master ya, sudah menjadi manusia yang menjadi orang yang suci ya, yang patut kita hormati ya, yang patut kita kita contoh ya, ucapannya, perbuatannya, pikirannya ya. Ya inilah, jangan sia-siakan ya. Kita ada waktu banyak mendengar ceramah master ya. Itu saja Nelly Suce yang saya bisa sharingkan dan saya bisa dapatkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kan Nelly Suce, kan Sesiung Suce men. Kak Gunawati Sece. Ya, jadi awalnya saya juga sama ya, Sece membaca sutra itu saya tidak mengerti ya, tapi bersyukur di Seci itu sutra itu ada dijabarkan lagi ya, sehingga kita benar-benar master membawa ke bahasa yang lebih sederhana yang membuat kita bisa lebih mengerti ya. Dan master juga mengajak kita untuk menjalankan sutra, tidak hanya dilafalkan saja. Ya, jadi kita bersyukur ya bahwa Master begitu kokoh ya menjalankan tekadnya itu dari 50-an tahun yang lalu. Ya, kalau tidak ada tekad Master seperti itu, mungkin tidak ada Ceci yang saat ini. Ya, dan Ceci tidak seperti semudah yang kita lihat di gedung yang sudah begitu besar ya, yang sudah ada di ratusan negara. Awalnya itu begitu susah, begitu banyak rintangan yang harus dihadapi Master ya. Ceci. Silakan Ceci yang lain untuk sharing.
Silakan, boleh langsung buka mic atau raise hand. Pilih yang Secie. Silakan. Cảm ơn Sang Đồng Khai Sứ, Phương Sư Chía, cảm ơn Nelly Sư Chía. Dalam ceramah Master, bahwa manfaat bagi dunia dengan niat baik dan ikrar agung. Sangat sulit untuk membimbing murid-murid, tetapi menyerah atas murid-murid itu sangatlah mudah. Dibutuhkan himpunan kekuatan banyak orang untuk mendampingi para murid dengan kesungguhan hati dan memperhatikan mereka dengan cinta kasih. Seberapa besar masalah seorang murid, setinggi itulah nilai guru yang membimbingnya. Kata seorang relawan, saya bersyukur kepada Master, berkat ajaran Master saya dapat menghadapi berbagai ujian dan rintangan yang sulit, serta menapaki jalan bodhisatwa dengan teguh. Saya berikrar untuk mengikuti langkah Master dari kehidupan ke kehidupan, mendengar dan menyebarkan dharma dan membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Kehidupan manusia itu tidak kekal, senantiasa membina ketulusan di dalam hati dan berharap dapat hidup tenteram setiap detik dan menit. Berharap makin banyak orang yang menapaki jalan yang benar ini. Kata Master, setiap hari saya memperhatikan kondisi dunia internasional. Meski berada di tempat yang berbeda, semua orang di bumi ini hidup di era yang sama. Lihatlah orang-orang di negara yang tidak damai. Kehidupan mereka sungguh menderita. Kita hendaknya menghargai kondisi kehidupan kita sekarang dan mendoakan diri sendiri. Berhubung kita sangat dipenuhi dengan berkah. Kata relawan Ling Yetching, saya berbagi dengan kakek guru bahwa jalinan jodoh saya dengan Seci sejak usia 3 tahun. Sekarang telah berusia 22 tahun dan telah dilantik saat lulus dari perguruan tinggi dan juga telah menjadi relawan dengan menantikan selama 18 tahun dan berjanji akan tekun bersemangat menapaki jalan bodhisatwa ini dan menjadi sandaran kakek guru di masa mendatang. Kita harus berusaha untuk menggalang lebih banyak bodhisatwa dunia yang dapat menuju arah yang sama, ke arah yang baik, memperbaiki pola pikir manusia, dan menyucikan masyarakat. Dan juga tetes demi tetes kekuatan yang terhimpun, bagai tetes demi tetes air yang dapat membasahi dunia. Kita harus bertekad dengan tulus, makin besar tekad kita, kekuatan kita semakin besar. Para guru telah mengajar puluhan tahun dan telah menjalin jodoh baik dengan banyak orang dan juga dengan murid yang telah dibimbingnya. Kekuatan cinta kasih itu untuk menyucikan masyarakat agar generasi penerus demi membentuk jaring pelindung bagi generasi muda dan mereka merasa lebih aman. Dan Master berkata, Master, saya harus menguras energi dalam mengeluarkan suara untuk memberikan ceramah agar kita bisa mendengar ceramah dengan baik dan menyerap di dalam hati dan bisa mengerahkan kekuatan untuk bersumbangsi. Dan juga kaum muda dapat membuka pintu harapan ini agar orang-orang dapat melihat secerca harapan di dunia ini. Cảm ơn sư兄sư姐. Pak William Secie atas sharingnya, Kan En.
Yesus judul hari ini adalah tangan mematangkan jalinan jodoh ya. Jadi kalau tadi Master ada menutup bahwa jika semuanya berjalan mulus, bisa jadi Master hanya akan tetap ada di gubuk kayu itu. Tidak akan meninggalkan itu dan juga tidak akan ada ceci yang saat ini ya. Oke, tapi justru karena bersyukur ada rintangan-rintangan yang dan ada sebab dan kondisi dan jalinan jodoh ya, sehingga membawa Master bisa mendirikan Yayasan Buddha Ceci yang waktu itu Kenan Ceci Kongde Hui ya, dan bisa ada ceci di saat ini yang di 60-an negara ya, bahkan bisa memberikan bantuan kepada 128 negara. Ya, jadi kita juga harus bersyukur walaupun mungkin masa waktu 50 tahun yang lalu bertemu jodoh yang mungkin rintangan yang berbeda, kita juga sebagai lerawan kita juga mempunyai rintangan yang waktu kita masuk ke ceci ya, baik rintangan dari sesama lerawan maupun dari internal atau maupun dari keluarga kita sendiri. Ya, dan Master selalu mengatakan semua adalah jodoh baik. Ya, jadi kita juga diajarin di Ceci bagaimana kita semua rintangan itu bisa kita lewatin, semua kuan-kuan dan kuan-kuan ya. Jadi kita juga belajar bagaimana menghadapi rintangan yang kita ada. Oke, silakan Sesiong Ceci untuk lanjut sharing lagi, silakan. 阿弥陀佛，早上好，乃丽师早上好，姐。 Puspa Ceci, Ya. silakan. 早安ya, 师兄师姐们semuanya, 我们感恩上人，感恩师兄师姐们semuanya. Mungkin kita lihat dari sejarah-sejarah Ceci yang dari awal ya, bagaimana perjalanan Master ya, yang begitu sulitnya ya kita bilang ya, perjalanan gelombang-gelombang ya, kita mungkin setiap orang juga memiliki gelombang ya, tapi gelombang kita mungkin untuk kita sendiri ya, tapi ini Master untuk Ichi Chongsen ya, kita lihat kembali seperti sejarah Sang Buddha juga ya, demi semua makhluk ya, seperti Master kan juga demi ajaran Buddha dan juga demi semua makhluk ini ya, perjalanan dengan satu ikrar yang kuat ya, itu berusaha untuk seperti yang barusan Cineli bilang, rintangan yang mematangkan jalinan jodoh ini ya, mematangkan ini ya. Sebenarnya di perjalanan kalau Puspa kadang-kadang pikir ya, dengar cerita-cerita Master, sebenarnya Master bukan hanya kehidupan ini ya, sebenarnya sudah kita bilang ya, sudah dalam pelatihan ini ya, sudah kita lihat bagaimana bisa menjalin jodoh baik dengan seluruh dunia ini ya, Ichi Chongsen ya, kita bilang semua Ichi Chongsen itu tidak mudah, kita lihat perjalanannya. Tapi di sini sih sebenarnya sejarah-sejarah ini adalah mengingatkan kita sebagai murid-murid juga ya, kita jadi jangan pantang mundur juga, sebenarnya kita harus semangat ya, semangatnya juga bagaimana kita lihat keteladanan dari Master kita ya, jadi kita harus lebih semangat juga, jadi jangan kita bukannya semangat malahan kita mudah tergoyahkan, apalagi kalau liburan ini ya, banyak yang mungkin pergi jalan-jalan, udah merasakan duniawi kembali, udah mulai ribu ya, kita bilang udah mulai ada kemunduran. Sebenarnya kita setelah mendengarkan Dharma, kita harus selalu semangat di jalan Bodhisattva ini. Apalagi sekarang sudah mendekati Waisak ya, kita punya kegiatan ladang berkah yang begitu banyak. Sebenarnya kita Pawo Sejin juga Pawo Tangsia, kita bisa lakukan, kita cepat-cepat semuanya sama-sama kita untuk menggarap ladang berkah ini. Soalnya kita tahu ya, waktu mudah sekali berlalu ya, apalagi seperti yang selalu diingatkan ya, ini juga diingatkan kembali. Sebenarnya inilah kita lihat, apalagi umur guru kita sekarang udah berapa ya, tapi selalu berusaha bagaimana membimbing kita agar jangan kita mundur, tapi kita semangat untuk selalu maju di jalan kebodian ini. Apalagi kita kalau dengar lihat dari cerita-cerita Master, kita punya sehu semua ya, mereka begitu mestinya, apalagi sekarang sudah mulai buka ya untuk kita yang seluruh dunia punya murid boleh pulang ke rumah batin. Jadi di sini juga mereka juga mulai berusaha setiap kali kalau murid-murid pulang ke rumah batin, mereka sudah mulai harus membersihkan semua ruangan setiap kali, mencuci itu selimut semuanya. Mungkin dari Sesiong Sejemen ya, waktu itu Puspa juga ada tinggal 2-3 hari sama Sejeyesi ya. Kita bagian untuk cuci selimut dan juga selesai selimut kering, kita juga melipat selimut. Itu juga kita merasakan itu semua sehu lakukan. Mereka
kita juga lakukan masak-masak di dapur untuk kita makan, mempersiapkan semuanya ya. Jadi disinilah kita merasakan bagaimana semangat mereka, padahal mereka bangun itu jam 3-an loh. Mereka selesai tidur pun sudah kira-kira hampir jam 10-an gitu, jam 11-an. Jadi inilah kita bilang mereka selalu berusaha dengan tubuh yang sehat, mereka pergunakan sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang wajib ini ya. Jadi di sini kita juga banyak belajar setelah kita mendengar, kita merenungkan, dan kita juga harus power, tangsia power secien, kita harus semangat ya. Jadi jangan kita mundur, tapi kita semangat. Ada apapun yang bisa kita lakukan, kita berusaha lakukan, karena dalam kondisi tubuh yang sehat saat ini ya. Karena kita tahu proses alami adalah ada kelahiran, ada sakit, tua, dan mati. Itu adalah proses. Jadi kita tidak bilang bisa menunda proses itu. Proses itu selalu berjalan dalam setiap detik. Tapi kita bisa pergunakan tubuh ini sebaik mungkin di dalam setiap detik. Inilah yang Puspa merasakan sangat kangen kepada guru kita dan juga kangen kepada Sesiong Sejemen semuanya, karena kita sama-sama adalah Facing ya. Jadi kita harus saling kuanhuai, saling kita mendukung ya. Kangen ya Sejeneli, kangen Sesiong Sejemen, Amifofo, kangen. Kak Puspa Suci atas sharingnya Kak Sesiong Suci. Sebelum kita lanjut sharing, kita akan kuis dulu ya. Kak Sesiong Suci, silakan host untuk bantu share. Oke, cara menjawab kuis seperti biasa ya, pilihan nomor soal dilanjutkan dengan pilihan jawaban. Oke, pertanyaan nomor 1. Kita semua mengetahui bahwa Master pernah tinggal di sebuah gubuk kecil. Tidak lama selepas itu, Master diminta memberikan ceramah di sebuah wihara. Tentang apakah ceramah tersebut? A. Sutra Teratai. B. Pertobatan Kaisar Liang. C. Sutra Makna Tanpa Batas. D. Sutra Kistigarbha. Dan E. Tripitaka. Oke, kita lihat jawabannya benar adalah Sutra Kistigarbha ya. Yang kedua, silakan. Pada tahun 1963 terjadi beberapa peristiwa. Berikut ini yang bukan merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut adalah A. Presiden JF Kennedy ditembak. B. Master tinggal di gubuk kecil. C. Master meninggalkan gubuk kecil. D. Warga kulit hitam di Amerika menuntut kesetaraan, ya, dihapusnya diskriminasi. E. G30S PKI. Silakan Sesiong Suci untuk menjawabnya. Oke, kita lihat jawabannya benar adalah G30S PKI, yaitu tahun 1965 ya. Oke, yang ketiga. Selama Master tinggal di gubuk kayu kecil di belakang Wihara Puming, beliau mendalami ajaran Buddha melalui kitab sutra. Sutra yang dimaksud Master adalah A. Sutra Kistigarbha, B. Sutra Makna Tanpa Batas, C. Sutra Teratai, D. Sutra Amitabha, dan E. Tripitaka. Oke, kita lihat jawabannya benar adalah Sutra Teratai ya. Oke, kita lihat lagi yang keempat. Master selama kurun waktu 6 bulan tinggal di gubuk kayu. Pada bulan berapakah Master meninggalkan gubuk kayu tersebut? A. Agustus 1963. B. September 1963. C. Oktober 1963. D. November 1963. Dan E. Desember 1963. Oh, ini harus sangat teliti ya, baru kita ingat nih. Oke, kita lihat jawabannya benar adalah Oktober 1963 ya. Jadi Master selama 6 bulan dari April tinggal di gubuk kecil. Oke, yang kelima. Saat Master tinggal di gubuk kayu, Master dapat memahami makna dari sutra makna tanpa batas. Perumpamaan apa yang digunakan Master untuk membimbing orang lain? A. Nakoda.
B. Cermin bulat. C. Gunung Semeru. D. Semut. Dan E. Bunga teratai. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah nakoda ya. Oke, yang terakhir, siapa nama pengikut master yang sekarang berada di Jingsi? A. Te Chan dan Te Teng Sifu. B. Te Chi and Te Xiu Sifu. C. Te Rong and Te Chan Sifu. D. Te Chi and Te Rong Sifu. E. Te Teng and Te Ti Sifu. Ya, dua orang yang dari dengar apa yang ikut master ya, masih ada di Jingsi adalah, oke kita lihat jawaban yang benar adalah Te Chi Sifu dan Te Rong Sifu ya. Kangen kepada host, kangen kepada semua sesiong seje yang ikut kuis. Oke, kita akan lanjut sharing sebelum host menampilkan para pemenang. Silakan sesiong seje. Apakah Leni seje mau sharing? Indrayawati seje? Oke, silakan sesiong seje untuk sharing. Beni Salim sesiong. Silakan. Pagi Sejeneli, Pagi. pagi sesiong sejemen semuanya, Kangen sangat kaise. Untuk sharing hari ini mungkin saya tadi dapat cerita mengenai historinya Master, yaitu Master dulunya tinggal di gubuk kecil, lalu Master akhirnya keluar, dan Master juga pernah berikrar nggak akan terima murid, tapi itu semua akhirnya berproses ya Sesiong Seje. Nah akhirnya kita semua jadi murid Master di sini. Kalau saya lihat itu yang saya rasakan yaitu Master punya tekad yang begitu besar, bisa menolong, bisa bersumbangsi dan bisa menolong semua umat atau semua makhluk. Nah ini tekad Master yang begitu besar. Kalau saya tadi lihat cerita Master, yaitu Master dulunya tinggal di gubuk kecil. Kalau disambungkan dengan cerita yang kemarin, itu ada ular, ada kelabang yang dimana Master itu takut banget, tapi Master tekadnya nggak tergoyahkan. Nah dulunya pas awal saya gabung di Ceci, biasanya mama akan selalu ngomong, kamu ikut kelas apa, kelas beda buku, kelas Sinfasiang, kelas-kelas yang berhubungan dengan Dharma. Tapi yang saya dapat itu paling malah pas training Sesiong Seje. Pas training itu kan biasanya kalau lagi break suka diputerin musik ya. Jing 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 chen zi xuan xuan mo, shou zi bu dong yi bai qian jie. Jadi tekad yang menurut saya maknanya itu gede besar sekali Sesiong Seje. Karena kita punya niat yang luhur, tekad yang nggak tergoyahkan, maka kita akan melewati semua masa. Betul. Jadi kita akan, tekad kita nggak tergoyahkan lah intinya. Jadi ini saya juga ingat cerita 2 tahun yang lalu, yaitu pada saat saya lagi sinciaan, lagi imlekan di rumah keluarga istri saya, yaitu di Makassar. Jadi kita sekeluarga berangkat, saya, istri, dan anak berangkat ke sana. Lalu kita pastinya liburan. Di sana liburan diajakin ke Bira, Pantai Bira, diajakin juga ke Toraja. Nah, pas di Toraja itu, pagi-pagi kita udah berangkat mau lihat yaitu satu patung Tuhan Yesus memberkati. Jadi pas kita berangkat tuh semua kondisi biasa saja. Lalu tiba-tiba hujan, pas lagi hujan kita nggak jadi masuk karena lagi hujan, kita tunggu sampai hujannya reda. Setelah hujannya reda, kita semuanya naik ke atas patung, kita foto-foto, biasa kita foto-foto sambil makan cemilan di sana. Setelah selesai, ya biasanya itu karena ada ibu-ibu, ada istri saya juga, ada kakak ipar saya, ada ibu mertua, pastinya kalau ibu-ibu udah kumpul, lihat ada souvenir tuh banyak di depan. Jadi mereka semuanya kumpul, belanja dulu. Nah, begitu pas mereka belanja, akhirnya yang cowok-cowok pada nungguin. Itu saya waktu itu ada satu Aceh juga, Aceh yang ikut. Aceh ini, Om ini adalah kenalan temennya dari mertua saya. Teman dari mertua saya juga baru kenal pada saat itu. Pada saat Sinca ini baru kenal. Jadi ada adik ipar saya juga, terus ada ponakan-ponakan. Nah, ponakan-ponakan ini karena kondisi pas kita lagi nunggu, tiba-tiba angin mulai agak kenceng. Angin agak kenceng, ponakan tuh nunggu di mobil. Ponakan nunggu di mobil, istri saya juga kebetulan anak saya ikut karena
anak saya masih kecil, jadi ya udah dia di mobil saja. Jadi yang sisa masih belanja itu adalah ibu mertua sama ibu mertua sama kakak ipar saya. Jadi pas saat nunggu saya dan adik ipar lagi duduk di bangku sama om tadi, si Acik tadi, tiba-tiba tuh angin kenceng sekali. Angin kenceng, itu pohon-pohon pinus rantingnya udah mulai jatuh. Terus tiba-tiba pohon ada yang jatuh, dubrak gitu loh. Begitu pohon ada yang jatuh, semua pada teriak semua orang yang di sana udah mulai berhamburan, udah mulai pada kabur gitu loh, pada kabur. Saya bingung pada saat itu karena ibu mertua saya, setahu saya masih belanja di sebelah kiri. Akhirnya saya dengar ada teriakan, kakak ipar saya langsung ajak ibu mertua saya lari dari tokonya. Begitu mereka lari, tahu-tahu ada pohon yang jatuh nimpuk ke si toko tadi sampai tokonya tuh ambruk. Karena tokonya cuma ya pakai seng, pakai kayu itu untuk bangunnya, tokonya ambruk. Saya waktu itu kaget, kaget, bingung, harus gimana nih? Nah, akhirnya adik ipar saya bilang, kok lari? Saya lari sama adik ipar saya. Begitu saya lari, saya ingat di belakang saya masih ada Acik tadi. Acik itu sekitar umur 70 tahun lah ya, si om itu. Si om itu nggak bisa lari, dia hanya berdiri, kayaknya mungkin lagi shock terus ada mungkin trauma akan sesuatu yang mengakibatkan si Acik tadi itu nggak bisa lari, cuma berdiri diam di sana. Lalu yang harus saya lakukan apa, Biasanya kalau saya lihat adik ipar saya udah kabur aja lari. Cuma moga-moga si om tadi itu bisa gerak badannya. Tapi kalau saya lihat ini kayaknya dia ada trauma yang bikin dia nggak bisa gerak, paralyzed. Jadi saya seketika saat itu saya mikir, saya cuma liatin ranting-ranting di atas jatuh atau enggak. Saya balik, saya narik si om tadi, si Acik tadi, ayo Cik, lari Cik. Akhirnya si Acik itu bisa gerak, cuma tangan dia, kaki dia udah gemetaran semua. Nah, gemetaran lari sampai setengah jalan, adik ipar saya udah agak jauh, cuma teriakin, ayo kok sini ke mobil kok, ayo ke mobil. Saya lihat si Aciknya berhenti lagi, terus saya balik lagi, Nah, saya balik lagi, akhirnya kita semuanya udah selamat, kita berondok dulu di mobil, kita sembunyi di mobil, kita tunggu sampai keadaan anginnya tuh agak reda. Setelah selesai reda, akhirnya kita ya udah pulang ke hotel. Nah, pas udah nyampe hotel sampai kita balik ke Makassar, ini jadi satu cerita. Mereka semua bingung, kenapa kok Benny bisa di saat genting itu masih bisa mikirin orang lain. Padahal harusnya ya selamatin diri sendiri saja. Nah, ini saya juga sebenarnya agak bingung. Tapi setelah saya pikir-pikir dan istri saya cerita, istri saya juga di mobil, yang lain cuma mikir duduk, nggak tahu mau ngapain, tapi istri saya kayak jejerin anak-anaknya, anak-anak kalian duduk di sini supaya yang lain bisa masuk ke mobil. Jadi begitu pintu dibuka, semuanya masuk ke mobil. Itu udah berhamburan lah, pokoknya selamatin diri dulu, semuanya mikir begitu. Nah, saya juga bingung kenapa bisa begitu ya. Tapi kalau misalkan saya kaitkan, saya begitu udah tahu adanya sutra makna tanpa batas ini, setiap kali kondisi saya lagi gusar, saya lagi galau, saya lagi sedih, atau saya lagi ada masalah, pas 3 tahun yang lalu juga pas papa operasi, saya biasa akan lafalin tuh Xiong Seje, Jing 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 Se Xian Xun Mo, Shou Zhi Bu Dong 100 Jin Jie. Dan nggak tahu kenapa hati saya merasa tenang pada saat saya melafalkan itu, sutra itu. Jadi itu juga sama, di kondisi itu sepertinya ada bunyi di telinga saya yang saya lagi ngelafalin sutra itu. Dan nggak tahu kenapa pikiran saya juga tenang. Tapi setelah saya pikirkan lagi, kesimpulannya mungkin karena kita sebagai insan suci sering melakukan kegiatan. Dan akhirnya kita sendiri juga dalam batin kita merasa tenang, Xiong Seje. Yaitu pada saat kondisi terdesak sekalipun, kita masih bisa memikirkan orang lain. Itulah intinya kita bergabung di Ceci kalau menurut saya ya, karena pelatihan diri. Bahkan di saat kondisi yang kita tidak tahu, kita tidak sangka, kita masih bisa memikirkan orang lain tanpa kita sadarin, ternyata itu sudah tertanam di dalam batin kita. Itu ini yang sing, karena kita selalu meresapi batin-batin kita dengan perbuatan-perbuatan yang positif, perbuatan-perbuatan yang baik, pikiran-pikiran yang baik. Maka di saat kita terdesak, semua hal itu muncul. Kita tetap ingin bersumbangsi, ingin membantu orang lain. Mungkin sekian saja sharing saya, Xiong Seje. Maaf agak lama ya. Kan Xiong Seje semuanya. Kak Benny Salim Susiong ya, sangat menarik ya, sangat inspirasi ceritanya ya, di mana
sudah mungkin tertanam ya kesadaran di hati Sesyong yang sehari-hari yang sudah dilakukan ya, sehingga waktu kondisi begitu pun masih ingat untuk membantu orang lain ya. Sangat keren Sesyong. Oke, saya akan bacakan pemenang hari ini ya, pemenang kuis Jumat 5 Mei 2023. Selamat kepada Indi Suci dari Tangerang, selamat kepada Laili Suci dari Medan, selamat kepada Elisa Intan Suci dari Medan, selamat kepada Yeni Susanti Suci dari Pusat, selamat kepada Sylvie Jong Suci dari Pusat, selamat kepada Gunawati Suci dari Barat 2. Kan ya, ini ada komen bahwa ya ini Benny Susyong seperti sepupu ya, seperti papanya Alex Salim Susyong ya, sangat terinspirasi kan. Silakan Susyong Suci untuk lanjut sharing. Ya, jadi tadi kita lihat ya, hari ini banyak bercerita berawal dari gubuk kecil itu, dan biasanya di setiap Cinsetang itu punya gubuk kecil ya, replika ya dari gubuk kecil master ya. Jadi mungkin selama ini kita lewat, kita merasa bahwa gubuk itu tidak ada apa-apanya, hanya sebuah gubuk yang oh dulu master ceritanya dulu master tinggal di situ. Ternyata banyak cerita ya, banyak kisah ya yang ada di Cici Story ini, sehingga kita mempunyai kesan yang lebih mendalam. Oke, di sana itulah Master melatih diri, bagaimana Master melewati rintangan-rintangan sampai ada Cici saat ini ya. Sehingga kita mungkin nanti juga bisa bercerita ya kepada yang lain ya, kepada Sesyong Suci yang lain ataupun kepada lerawan yang akan kita ajak ya, bahwa ini loh, inilah karena tanpa ini kita tidak ada yang sekarang ini ya. Oke, sangat kangen. Silakan Sesyong Suci untuk lanjut sharing. Linda Suci, silakan. 早安世界，早安奶奶世界。感恩上人说，感恩上人开始。lagi semua Sesyong Suci. Salam sehat selalu. Hari ini tentang judul riwayat suci bagian 8 rintangan yang mematangkan jalinan jodoh. Dari hari ini yang saya dapat ya adalah kita semua mengetahui yang dari pertama, dari sebersih niat master ya, tinggal di gubuk kayu kecil selama 6 bulan ya, selalu mempraktikkan dalam pelatihan dirinya, tidak peduli dengan membaca sutra ya, menggali sutra atau memberi hormat terhadap sutra. Dalam semasa itu, dengan niat hati yang begitu jernih, yang begitu tulus ya untuk mempraktikkan dalam hatinya. Jadi Master berpikir apa tujuan hidupnya ya. Saya berpikir ya, pada waktu itu mungkin sama sekali Master tidak punya apa-apa ya. Yang ada adalah patung Buddha yang pakai gambar ya, 3 patung ya, dan dengan buku Sutra Terata ya. Hanya gitu saja, begitu sederhana ya, begitu simple ya, untuk menjalani dalam membina dirinya ya. Tidak punya uang ya untuk bisa memberi beras ya. Air pun dalam kehidupannya, air pun harus limbah ya dengan sendirinya, memikul ya dari tempat yang jauh ya. Jadi benar-benar yang merasakan apa tujuan hidup ya, kita bisa merenungkan apa yang kita berpikir apa tujuan hidup kita ya. Kenapa Master ya begitu mau membina diri ya dalam praktek nyatanya. Sebenarnya saya berpikir ya,
apakah Master tidak memikirkan dengan kerisauannya, ya, dengan sebersih niat yang tulus ya, dengan begitu untuk membina dirinya, malah merasa lebih jernih dan murni ya, padahal dalam kehidupannya serba kekurangan. Kita bisa memikirkan ya bahwasanya kita mempunyai apa-apa, tapi kita banyak ya noda-noda batinnya, ya, banyak menimbul suatu kerisauan, kebingungan yang tidak habis-habisnya, ya. Tapi bagi seseorang yang melatih diri, membina diri dalam ajaran Buddha, mereka bisa begitu leluasa, begitu sederhana, begitu bahagia ya, ya, dalam untuk menjalani dalam praktek membina dirinya, ya. Banyak yang kita bisa mengetahui dalam kehidupan kita, banyak bisa menimbulkan noda-noda batin dari manusia ya. Semuanya tidak bisa terhindari dari semuanya ya, baik orang ya, masalah sama benda, semuanya mempunyai banyak kegelapan batinnya ya, selalu melakukan dengan tindakan perbuatan karma ya. Jadi dalam saya berpikir ya, dalam bagi seseorang yang membina dirinya, bisa kita pelajari dengan ajaran Buddha. Buddha begitu selalu mengajarkan pada umat manusia, ya, selalu menyayangi pada semua para makhluk, ya, termasuk pada hewan dan binatang dan alam semesta, termasuk benda-benda ya yang kita miliki. Jadi berjuang supaya semua para makhluk ya bisa memiliki dengan hati yang begitu murni dan jernih dalam membina dirinya, ya, dengan ketenangan yang bisa untuk membawa dalam kehidupan dan dari kehidupan, ya. Itulah adalah gunanya untuk kita menapaki di jalan bodhisattva. Kalian semua sesungguhnya. Linda Seje atas sharingnya, Kak. Hasil Seje, tadi kita juga mendengar ya ada 3 iklan master ya sebelum mendirikan Seci ya. Jadi waktu master baru ditabiskan, jadi tidak menerima murid, tidak menjadi pengurus wihara, dan tidak mengadakan ritual upacara ya untuk pihak luar. Ya, dan yang dilanggar master adalah tidak menerima murid ya, dan bersyukur ya master tidak pegang teguh, master menerima murid ya sehingga kita berkesempatan untuk menjadi muridnya master. Dan tadi juga Puspa Seci ada singgung bahwa kampung halaman batin kita ada di Taiwan ya, dan sekarang juga ada kesempatan ya untuk bisa pulang ke Taiwan, khususnya bagi yang mungkin Cakom ya, Cakom 2020, 2021, 2022 ya. Jadi kalau kita pulang ke sana, kita akan berkesempatan lihat bagaimana yang cerita master bahwa kecian itu masih dilakukan di sana ya. Sampai sekarang 50-an tahun ya masih dilakukan oleh master dan murid-muridnya ya. Jadi para sepuh, sepuh masih melakukan ya, benar-benar melakukan prinsip kemandirian yang bisa kita lihat langsung di sana, bagaimana sih mereka tidak menerima kongyang ya, dan masih bisa menjalankan kehidupan seperti itu. Bahkan kita pergi pun sebenarnya ya sefu-sefu itu menyediakan makanan untuk kita ya. Jadi kita benar-benar jika berkesempatan harus balik ke kampung halaman batin kita untuk melihat langsung bagaimana sih apa yang dilakukan oleh master dan murid-muridnya di Seci ya, di Taiwan khususnya ya. Oke, silakan Session Seci untuk lanjut sharing.
Pagi, Sece Nelly. Pagi, Hok Lai Susiong, silakan. Iya, tadi saya pikir yang pemenang-pemenang diundang untuk sharing ya. Oke, karena apa? Secen menunggu ya, saya masuk dulu ya, nggak apa-apa ya. Ya, Jadi silakan Kan Susiong. Ensang dan Kaise, kan semua siswa Secen yang sudah menjalin jodoh baik. Ya. Pagi hari ini kita sama-sama mendengarkan ceramah dari Master. Jadi berkisah tentang kehidupannya. Jadi kalau saya tadi mendengar dari awal aja, Master udah mengatakan bahwa ketika guru berpesan untuk Wei Focha, Wei Chungsen gitu ya. Jadi Master udah bertanya apa sih yang harus saya lakukan untuk Wei Focha, Wei Chungsen gitu ya. Di inilah Master mendengarkan ajaran, mendengarkan pesan, lalu berpikir apa yang harus saya lakukan. Seperti kita juga disematkan waktu dilantik menjadi komite, disematkan Posin Sizi ya. Jadi hati Buddha, tekad guru. Jadi sebetulnya kita ini orang-orang, jangan kita lah, saya ya, saya itu orang yang sebetulnya takut berikrar ya, takut berikrar, takut tidak bisa melaksanakannya. Itu juga adalah noda batin. Jadi kenapa harus takut gitu ya? Berikrar ya berikrar. Kalau sudah berikrar ya harus berusaha gitu ya. Tapi karena saya ini banyak pikiran, nanti begini, nanti kalau saya begitu gimana, nanti saya begini gimana. Nah, beda dengan Master. Begitu mendapatkan pesan itu, saya harus lakukan apa nih? Bukannya takut, wah takut ya, Wei Focha, Wei Chungsen, waduh nanti saya gimana nih, nggak bisa nih Wei Focha, Wei Chungsen nih gimana nih. Kalau muncul kekhawatiran seperti itu, berarti itu bukan Master ya. Kalau Master nggak muncul kekhawatiran seperti itu, tapi langsung berkata, apa yang harus saya lakukan? Saya harus berjuang untuk apa? Ajaran Buddha dan semua makhluk. Nah ini, jadi berjuang untuk ajaran Buddha dan semua makhluk. Jadi di sini Master bilang ya seperti kaki kanan dan kaki kiri melangkah bersamaan. Jadi selain terjun ke masyarakat, Master juga kemudian harus melatih batinnya agar menjadi hening, jernih, teguh, tak tergoyahkan. Dan bagaimana melatih batinnya? Tentunya harus mengisinya dengan Dharma. Mengisinya dengan Dharma. Soal maka itu Master terus-menerus belajar memperdalam Dharmanya dan kemudian juga membagikannya. Supaya ketika orang-orang yang terjun ke masyarakat itu, atau beliau sendiri juga waktu itu terjun ke masyarakat, memiliki bekal, bekal apa? Bekal batin yang hening dan jernih, yang tidak mudah terkontaminasi, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah menjadi risau ya. Karena di dalam terjun ke masyarakat yang begitu penuh dengan berbagai macam fenomena, untuk menjalin jodoh dengan Ice Chongsen itu bukanlah sebuah hal yang mudah tentunya ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang akan membuat orang-orang yang terjun ke masyarakat ini bisa terkontaminasi, bisa terkotori, bisa menjadi risau ya, karena kepingin bekerja lebih baik, kepengen lebih besar, kepengen lebih hebat, kepengen lebih dari yang lain-lain. Semuanya itu sebetulnya juga mengandung noda-noda batin, akar-akar keserakahan, akar iri hati, ya, jadi akar kebodohan, semuanya itu ada di sana. Jadi kalau tidak dibekali Dharma, kalau hanya bekerja dan bekerja, orang-orang yang hanya bekerja terus tidak dibekali Dharma, akhirnya bisa muncul kesombongan karena sudah lebih hebat, lebih banyak, lebih bisa kerja dan lain-lain semuanya. Itu juga adalah noda batin ya, sehingga ketika itu semuanya terjadi, yang muncul adalah juga kerisauan juga. Kenapa orang ini kok nggak bisa begini, kenapa orang itu nggak bisa begitu, saya kan bisa begini, saya kan bisa gitu, kok dia begitu sih, kok dia begini sih. Jadi terus-menerus itu juga bisa membuat orang-orang ini menjadi risau
ketika risau, suatu saat kalau jenuh, udah capek ya, saya capek menghadapi orang-orang seperti ini, percuma dah saya di sini ada. Kalau saya capek sendiri aja terus, udahlah, mending saya pergi aja. Nah, itu akibatnya kan begitu. Kenapa demikian? Karena tidak dibekali dharma. Ya, jadi kalau membekali diri dengan dharma, terus-menerus memperdalam dharma, kita juga tahu bahwa misi-misi di yang terjun ke masyarakat itu seperti misinya ikrarnya Ticangpusa ya. Ticangpusa itu kalau neraka belum kosong, belum mau menjadi Buddha. Bayangkan ya, kalau kita manusia pikir langsung, kapan kosongnya? Emangnya bisa kosong? Nah, ini kan mission impossible. Nah, begitu kan? Tapi kalau di Campusa bukan mikirin kapan kosongnya, pokoknya selama ada orang yang mesti saya bimbing terus. Saya tidak mau tahu, pokoknya saya bimbing terus. Ini kan tekadnya luar biasa. Saya bimbing terus sehingga efeknya nanti begitu, ya, mereka sampai kosong. Nah, artinya beliau tuh sudah siap menyiapkan diri untuk sepanjang masa sen-sen-sese, ya, terus menerus membantu orang. Nah, itu jadi tidak ada batasan waktu yang iniin sama beliau itu. Ya, ini kan sebuah ikrar yang makanya disebutnya ikrar agung yang luar biasa ya. Jadi kalau manusia, kalau saya apalagi selalu berhitung, wah ini kalau begini kapan bisanya, kalau begini kapan beresnya, kapan kita selalu bertanya kapan. Kita kepengen cepat ya, saya kepengen lebih melihat hasil gitu ya. Tetapi kalau bodhisattva itu bukan cepat-cepat mau melihat hasil, yang penting tanam terus, tanam dan pelihara, diberi pupuk, diberi air terus, tidak memikirkan kapan menjadi besar, kapan itu akan berbuah. Nah, itu makanya jadi tanpa pamrih ya. Jadi tase ucu, memberi tanpa pamrih, itu yang dilakukan dari praktek-prakteknya. Jadi dengan belajar dharma, lalu terjun ke masyarakat, ketemu kerisauan, mencari lagi obatnya dalam dharma, sehingga dengan demikian semakin kuat batinnya, semakin hening, semakin jernih, tekadnya teguh tak tergoyahkan dengan terus-menerus membina batinnya, melatih batinnya. Jadi sebagai insan seci, kita selalu diingatkan oleh master bahwa kita harus mau belajar, ya. Jadi bukan cuma bekerja, tidak belajar, atau bukan hanya belajar saja tapi tidak bekerja, tidak terjun ke masyarakat, hanya membaca, memahami, tapi tidak mempraktekannya. Apakah pemahamannya bisa mendalam? Itu saya nggak tahu ya. Jajalin aja deh gitu. Saya pikir kalau sudah dibuat seperti itu, pasti kalau belajar terus, master juga ada bilang ada yang namanya faman, kesombongan dalam dharma. Ya. Jadi orang-orang yang sudah membaca begitu banyak buku dharma, bisa menghafal begitu banyak geng ya, tetapi tidak berpraktek, akhirnya dia akan menemukan kebuntuan dan lagi juga muncul kesombongan lagi. Nah itu. Jadi baik itu hanya belajar atau baik itu hanya melakukan bekerja praktik di lapangan, kalau cuma sebelah, artinya tidak bisa berkembang. Karena itulah semuanya harus beriringan. Ya, jadi beriringan seperti sepasang sayap. Kalau cuma sebelah sayap atau sebelah kaki, tentu jalannya tersiap-siap ya. Jadi nggak bisa mulus begitu. Jadi kalau sayap, apalagi kalau kaki, ya, separuh jalan masih bisa. Kalau sayap sudah pasti nggak bisa terbang. Jadi sayap. Jadi karena itulah master juga terus-menerus membimbing kita, apalagi dengan meminta kita belajar seperti 37 faktor menuju pencerahan, Sanseci Taopin, atau dalam bahasa palingnya Bodhipakkhiadhamma. Saya pernah lihat Bodhipakkhiadhamma itu bisa berarti juga katanya ya, sayap-sayap sebangun. Jadi artinya 2 buah sayap yang harus dikepakkan bersamaan, berbarengan. Jadi
memang disitulah ketika kita muncul kerisauan-kerisauan, kalau kita belajar Pak Centau, kita belajar Secenqing Seju Icu Senian Chu, itu di semua itu di situ bisa mendapatkan banyak sekali insight-insight, pencerahan-pencerahan untuk kita agar kita bisa melaju ke depan lebih ini lagi, lebih tegar lagi ya, lebih kuat lagi. Jadi kalau tidak dibekali Dharma, tentunya kita akan mudah sekali terjatuh seperti itu. Jadi Master selalu mengingatkan, marilah kita terus belajar ya, jangan lengah, jangan lemah, terus membangkitkan semangat kita untuk terus mau belajar. Demikian sharing saya. Semoga ini juga yang ada hal-hal yang baik yang bisa diambil oleh Sesiung Seci, yang tidak baik ditinggalkan saja ya. Karena saja cukup saja hui suang xiu. Họ Lai Sesiong atas sharingnya Kan En. Jadi praktek dan pembelajaran yang harus berbarengan ya Sesiong Seci ya. Dan kita sebagai mungkin yang kita juga ada mengambil tanggung jawab ya, apalagi komite ya. Kadang di dalam pengambilan tanggung jawab kita juga menemukan rintangan ya, renwo sifei ya. Ya, ini harusnya membuat kita makin kokoh ataupun membuat kita jadinya ingin lepas tanggung jawab dan menjadi sukarelawan ya. Jadi Sesiong Seci mungkin nanti bisa sharing kepada kita bagaimana menghadapi rintangan itu ya. Selanjutnya saya persilakan Elisa Seci untuk sharing, Kan En. Amin Tofo, Sesiung Seci们 Oh, Sesiong. 早上好，感恩adanya ini ya simpang tentang riwayat suci, sehingga semakin mengetahui bagaimana Master dalam kehidupannya mencapai tujuannya ini. Dari cerita hari ini saya mendapatkan bahwa ini kita ini harus memiliki suatu tujuan. Setelah mengetahui tujuan kita akan memiliki kekuatan untuk menjalaninya. Tujuan itu adalah suatu sebab ya. Kita kan selalu belajar sebab akibat. Dengan adanya sebab itu, masa sekarang ini kita akan menjalankan akibatnya. Akibatnya itu bukan semua hal yang buruk ya. Akibatnya itu adalah proses. Jadi dengan berlangsungnya proses ini, kita akan menemui banyak hal yang mendukung ataupun merintangi. Dengan setiap kejadian-kejadian yang dari kita lihat Master jalani, membuat dia semakin kuat bahwa tujuannya itu memang benar dan bisa mengajak lebih banyak bodhisatwa mengikutinya. Dari mendengar cerita Master ini membuat saya berpikir kembali. Selama ini kan hidup kan lumayan baik ya, rintangan nggak begitu banyak. Kadang-kala kita nggak memiliki suatu tujuan. Tujuannya ya jadi orang baik aja. Apakah bisa mensupport seseorang atau teman-teman kita menjadi sama-sama lebih baik? Kadang-kala kita biasa-biasa aja, nggak ada suatu tujuan ke sana. Tapi lewat semua pembelajaran dari guru-guru, bahwa semua menyatakan itu dapat terlahir saat ini menjadi manusia itu sungguh sulit ya. Luar biasa, itu adalah suatu kesempatan terbaik. Jadi apakah dalam kehidupan ini kita mau biasa-biasa saja atau memiliki tujuan yang lebih mulia. Lalu ini sering mendengar bagaimana dengan keberadaan saya ini membuat keadaan di sekeliling saya menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Itu menginspirasi supaya saya juga akan mencoba bahwa terlahir ini adalah suatu misi yang luar biasa ya, bahwa kita bisa sama-sama membimbing lingkungan kita, keluarga, teman, sama-sama menginspirasi, mensupport bahwasanya dunia ini adalah baik. Ada cinta kasih dan kehangatan sehingga setiap rintangan ataupun
kendala hidup kita bisa lewati dengan walaupun sulit bisa kita lewati seperti cerita kadang-kala gini kadang kita hanya mendengar kita kan nggak mengalami jadi kita nggak tahu apakah hal itu bisa kita lewati enggak. Tapi dari sejarah master, sejarah teman-teman kita ini, karena mereka ada sharing, bahwa sesulit apapun, dengan mereka memiliki dhamma dalam hati mereka, dan mereka jalani dengan jalinan jodoh yang ada, baik, mereka bisa melewatinya. Mungkin ini juga bisa menjadi itu suatu sutra ya, buku pegangan dalam hidup bahwasanya umpama sesuatu hal pasti akan terjadi dalam hidup kita, baik buruk. Dengan pernah melihat sejarah orang lain, bisa menguatkan kita bahwasanya kita juga bisa melampauinya, melewati saat itu. Jadi sungguh berbahagia ya, dengan mengikuti Dhamma, memahaminya, membuat kita bahwasanya hidup kita ini ada pegangan. Lalu ini seperti tadi kan Master telah memiliki tujuan ya, walaupun banyak tantangan hidupnya itu, dia dengan bahagia jalaninya. Itu adalah suatu proses untuk sehingga suci ada sampai sekarang ini dan itu adalah satu proses yang baik. Cảm ơn大家，福大家祝福大家福慧双修，感恩。Cảm ơn Elisa saja atas sharingnya, Kak En. Ya, jadi dengan berbagi dharma ya dan dia bisa menjalin jodoh baik juga ya Sesung Suci. Dari kisah ini kita juga bisa mendengar rintangan-rintangan yang dulu dilakukan Master ya. Dan pastinya rintangan kita mungkin tidak sebesar yang Master karena Master benar-benar demi semua makhluk ya, demi agama Buddha. Jadi kita waktu menghadapi rintangan ya, kita mungkin perlu lebih banyak dengar lagi dharma dari Master ya supaya lebih mengokohkan saat meneguhkan lagi tekad kita di suci ya. Jangan kita mundur karena hanya orang ini, karena saya masuk juga bukan karena itu atau kondisi itu ya, tapi kita benar-benar belajar. Suci itulah adalah tempat pelatihan diri ya, bagaimana kita berjalan setiap rintangan pasti kita bisa lalui ya, dan kita bukan sendiri, kita ada banyak sekali Sesung Suci, teman bajik yang ada di sekeliling kita ya. Oke, silakan Sesung Suci untuk sharing lagi. Kita masih punya waktu 13 menit, silakan. Silakan, apakah dari para pemenang ada yang mau sharing lagi? Silakan. Oke. Sejeneli. Ya, Sesung. Karena kosong saya jadi Lanjut Sesung, silakan. kepengen tambo nih. Ya, silakan Sesung. Iya ya, jadi rintangan ya. Jadi tadi saya mendengar rintangan ya, memang rintangan itu ya. Jadi Master juga mengatakan bersyukur ya karena ada berbagai rintangan-rintangan itu. Justru itu yang memperkuat Master berjalan ya sampai sekarang ini. Jadi kita namanya juga kanan ya, bersyukur ya kepada segala fenomena yang kita hadapi. Tapi bukan berarti kalau kita mensyukuri rintangan, kita senang pada rintangan dan berdiam di dalam rintangan gitu ya. Enggak, tetap kita harus keluar dari rintangan itu, jadikan sebuah tantangan, kita keluar dari sana. Tapi tetap kita bersyukur dengan adanya rintangan-rintangan, tantangan-tantangan ini, kita bisa menjadi lebih kuat. Ya, itu kan analoginya sama seperti lumpur ya. Jadi noda-noda batin juga rintangan. Jadi kita butuh memang rintangan-rintangan ini, kita butuh noda-noda batin untuk berlatih. Nah, tetapi bukan berarti kita terus mengembangkan noda batinnya gitu ya. Tapi
noda batin yang akan muncul tanpa kita ingini. Noda batin itu muncul, rintangan batin itu muncul, kotoran batin itu muncul selalu, setiap saat bisa muncul. Dan ketika dia muncul, kita gunakan itu sebagai pelatihan diri. Nah, dengan demikian, ketika ada rintangan, ada tantangan di dalam berkegiatan, kita ambil itu sebagai pelatihan. Jadi kita tidak menyalah-nyalahkan. Aduh, kenapa sih kok begini? Ini rintangannya kok begini? Aduh, saya matilah kalau begini-gini. Ah, itu kan berarti kita terjatuh gitu. Terjatuh. Tapi rintangan ini, bagaimana saya harus melewatinya ya? Master pernah berpesan apa ya sama saya ya? Nah gitu loh. Dari buku-buku Dharma apa yang harus saya, ini kalau saya tidak senang dengan orang ini, saya harus bagaimana ya? Bukan mengusir orang itu, tetapi bagaimana saya mengelola hati saya? Bagaimana supaya mata saya, telinga saya, ya, itu pikiran saya tidak selalu membujuk saya agar memunculkan emosi, memunculkan kerisauan, tetapi bagaimana mengatasinya. Nah itu, jadi kita butuh noda-noda batin, kotoran batin itu untuk dipakai berlatih. Sama juga seperti teratai butuh lumpur-lumpur untuk dia tumbuh. Jadi kalau nggak ada lumpurnya, teratainya ya nggak tumbuh gitu. Jadi lumpur itu nutrisi buat teratai. Jadi noda-noda batin, rintangan batin ini juga adalah sebuah bahan atau materi untuk pelatihan. Jadi bukannya kalau itu kita menolak adanya rintangan, kita menolak adanya noda batin, menolak, nggak kepengen, nggak mau ini, nggak mau itu. Nah, itu kalau menolak itu juga itu sebetulnya udah akar kebodohan dan akar kebencian. Ya, penolakan itu adalah akarnya dari kebencian, akar daripada dosa ya. Dosa itu kan kebencian artinya. Jadi itu jadi tanchen itu tanchen ya. Jadi chen itu akar dari sana. Jadi kebencian. Jadi penolakan, menolak, nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau ada ini, nggak mau ada itu. Ya, sebetulnya kalau penolakan begitu yang muncul ya penderitaan. Seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi berbagai rintangan itu kita jadikan sebuah tantangan yang harus kita lewati. Jadi kalau memang rintangannya itu sangat besar sekali tidak bisa dilewati, ya kita mundur kembali dengan hati yang tetap terjaga gitu ya. Mundur aja dulu. Ya, jangan maju terus, jangan merangsek terus. Jadi seperti Master suka mengatakan bahasa Mandarinnya saya lupa, tetapi saya ingat kalau ada batu kecil menghadang, kita bisa lewati, kita lewati. Kalau tidak bisa kita lewati, kita berputar. Kalau berputar pun tidak ada jalan, kita mundur. Jangan maju terus. Begitu, mundur sambil mungkin menyusun kembali tenaga kita, menyusun kembali ketenangan kita, agar nanti suatu saat bisa maju lagi. Kira-kira demikian ya, tambahannya kanan saja. Họ Lai Sư Siung, ya atas sharingnya Kan ya. Jadi kita jangan nabrak batu itu ya, tapi kita pilih cara gimana lewatinya ya. Kalau memang tidak bisa ya kita mundur, kita cari jalan lain ya Sư Siung. Silakan Sư Siung Sejie, kita masih punya 5 menit terakhir, silakan untuk sharing. Eli Sejie. Ya, Gunawati Sejie, silakan. Saya mau nambah seperti Hok Lai Sư Siung. Ya, Nah, ya, silakan. Memang sangat terinspirasi ya dari Siung Beni, Siung Hok Lai. Itu rintangan itu memang seperti ujian ya. Saya juga dulu hidup di kampung ya. Papa saya menanggung 23 orang, beban begitu berat ya, nimba air ya. Tapi ya dijalanin aja lah, habis mau gimana lagi kan. Yang penting ya berbuat baik, tapi ya jangan sekedar saya yang penting jadi orang baik saja ya. Sejak di jalan Seci ikut master, kita berbuat baik bukan buat diri sendiri, tapi kita juga harus bersumbangsi supaya bermanfaat bagi semua makhluk. Kemudian masalah jalinan jodoh ya. Saya suka merenung gini, kenapa ya kok jalinan jodoh saya kok selalu tukang cuci piring, tukang bersih-bersih gitu. Kadang-kadang saya tertawa sendiri. Dari masih kecil saya tuh tugas saya senang sekali ya. Senang sekali sampai mama saya punya, saya kan 7 bersaudara.
mama saya punya cici nggak ada anak, jadi saya sering dipanggil, ya itu dipanggilnya ya cuci piring, bersih-bersih, tumbuk bumbu, kocok telur, sampai sebegini tua saya masih teringat gitu. Saya bilang, kenapa ya jalinan jodoh saya mungkin ya memang banyak faktor pendukungnya ya, jadi saya bisa jadi seperti ini. Saya dipanggil sama RT, disuruh ikut pemeriksaan gratis ya, kesehatan, asam urat, kolesterol, gula darah. Saya ikutlah ya, bukan namanya mumpung gratis, bukan, karena di komplek rumah saya. Kemudian saya datang ke sana bulan lalu, setiap hari Kamis, setiap Kamis pertama, RW-nya bilang gini, Ibu jadi kader ya. Aduh Pak, saya nggak sempet. Saya bilang saya juga lagi belajar di Cici. Saya bilang, saya pikir-pikir ya sudahlah, saya ikut di RW kegiatan bantu-bantu lansia, ikutlah kader. Kemudian ditawarin ini siapa yang bersedia bikin makanan. Saya sih nggak bisa, cuma bisa bikin kacang hijau. Akhirnya saya bilang saya bikin kacang hijau deh. Saya bikin kacang hijau. Saya bawa tempat-tempatnya. Di sana mereka bilang, Bu Gunawati nanti minta aja sama RW mangkok, jangan Bu Gunawati bawa begini wadahnya. Saya bilang nggak apa-apa, kan bisa didaur ulang juga dan saya bisa cuci. Nah, ada satu kelompok orang bilang, aduh harusnya sadar ya, saya punya temen tuh insan relawan Seci. Jadi bawa tempat makan sendiri. Nah, mereka banyak yang tidak setuju gitu. Kita sediain saja, tapi siapa yang bagian cuci piringnya? Ya sudah, nanti saya bersedia kok. Memang saya seneng kok bagian bersih-bersih sama bagian cuci-cuci, saya bilang gitu. Oh ya sudah, tadi saya sudah usulkan kepada Pak RW-nya, nanti Bu Gunawati mau disediakan mangkok mangkok melamin dan sendoknya. Ya sudah, nanti saya pokoknya nggak usah takut, saya bilang gitu. Saya bekerja dengan hati, saya bilang gitu, nggak usah khawatir, saya bilang. Jadi saya tidak pernah, aduh saya capek bener ya, kok yang lain enak-enakan, saya tidak pernah punya hati seperti itu ya. Karena memang sudah terdidik dari masih kecil. Makanya begitu saya merenung, kok jalinan jodoh saya bagian tukang cuci piring. Makanya saya sebetulnya nggak begitu senang sekian untuk sharing dharma, karena saya kurang pemahaman ya bisanya ya yang begini-gini saja gitu. Bagaimana kita memberikan cinta kasih, ya sudahlah dengan berucap yang lembut ya, berucap yang ramah, tidak lebih dari itu kata-katanya. Akhirnya saya bilang ya sudahlah, ini ada kesempatan untuk berbuat baik pada sesama dan membantu dengan hati, bekerja dengan hati. Terus Pak RW bilang, Bu Gunawati bisa nggak ya Pak? Itu kan tamannya besar, ada tukang taman yang itu menjual sayur-sayur organik ya, saya juga sering beli dan murah. Terus dia bilang Bu Gunawati ikut kegiatan di sini banyak-banyak. Maaf ya Pak, saya bilang itu saya ikut yang Kamis pertama saja ya. Saya juga banyak pekerjaan di rumah tangga. Saya bilang, terus Ibu senang bertanam nggak? Saya bilang saya senangnya bunga Pak. Wah ini tamannya ditanam bunga ya. Waduh, mohon maaf Pak. Akhirnya saya suruh bertani bunga. Sesiung seceman, saya bilang, aduh mohon maaf ya. Saya bilang, saya kalau untuk yang dalam-dalam sampai menanam bunga, kayaknya saya kurang ada waktunya juga gitu. Ya itulah tambahan sharing saya, Nelly Sece ya, Kanen Sesiung Secemen. Gunawati Sece, ya walaupun Sece bilang nggak bisa sharing ya, tapi ternyata Sece sudah melakukan, bahkan dari kecil ya sudah siap membantu dan melayani ya, dan itu menjadi sifat Sece, sangat suka membantu orang ya. Dan sharing terakhir saya akan bacain chat dari Elisa Sece bahwa Master mempunyai doa. Jangan memohon tubuh yang sehat, tetapi mohonlah diberi kejernihan pikiran. Jangan memohon segala sesuatu sesuai harapan,
Namun memohonlah agar diberi tekad dan keberanian untuk bertahan. Jangan memohon keringanan dalam tanggung jawab, namun mohonlah agar diberi tambahan kekuatan untuk memikul lebih banyak. Ya, jadi sesiung saja, semoga materi ini bisa membuat kita semakin kokoh lagi di jalan Bodhisattva ini. Ya, dengan mengenal story-nya Ceci, ya, kita bisa lebih menghargai bahwa begitu berharganya Ceci bagi kita. Ya, sangat kangen kepada sesiung Ceci hari ini telah sharing dan saya kembalikan kepada host, kangen. 感恩师公上人开示，感恩师姑师伯，敬寺庙莲华熏法香与会Kosakata Shun Fasyang, riwayat suci bagian 8, rintangan yang memantangkan jalinan jodoh. Shojie ditahbiskan, Kuyong rekrut, Zhongzhu qisi diskriminasi rasial, Martin Luther King, Martin Luther King. Lipa pagar, Chen Qing petisi, Yi Ci Shen Wang dibunuh. Jie Xia Anju retret masa farsa. Tie Gui rel, Hui Yuan donatur, Chao Xiaolu jalan pintas, Tatami tikar tatami. Qi Shan Si wihara Zushan, Yi Nian San Shi satu niat tiga masa. Fa'an undang-undang, Min Quan Fa undang-undang persamaan hak. Hua Sheng Tun Lin Ken Ji Nian Tang Lincoln Memorial Washington. Di Yu Wei Kong Shi Bu Cheng Fo, kalau alam neraka belum kosong, aku tidak akan mencapai kebudaan. Jia Jia Mi To Fo, Ren Ren Quan Shi Yin, setiap orang adalah Buddha Amitabha dan Bodhisattva Avalokitesvara. 有因缺了缘，也是一事无成. Ada benih tiada kondisi pendukung, juga tiada satupun yang berhasil. Fo xin wei ji xin, shi zhi wei ji zhi, menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri, tekad guru sebagai tekad sendiri. 感恩师姑师伯，早上好。 同学，师兄师姐，silakan kita berdiri. 请合掌，向佛菩萨及上人行三问讯、礼问讯。再问讯，三问讯。感恩师兄师姐。 Sesiung Sejie yang belum absensi, silakan isi absensi, ditunggu 5 menit ya Sesiung Sejie. Kangen, Sufu Tajia. 感恩semua Sesiung Sejie，明天见。感恩Sesiung Sejie。我曾一个人在探寻，何处是自己的大门？经过那金丝的指点，发现金色就是芳龄。我曾反反复复的在追问，什么是自己的诱因？经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继续在探寻，也继续在追问，要历经多少风和雨，才能找到自信？
进了自己的大门。我愿意在静思中勤学习，学习着问自己的心。我曾反反复复地在追问，什么是刺激的诱因？经过那静思的查证，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继续在探寻，也继续在追问，要历经多少风和雨，才能找到自信？如今的我也依然走进了自己的大门。我愿意在静思中勤学习，学习着问自己的心，学习着